pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tiga mobil dengan 7 penumpang terjebak longsor. Beraksi di Sumbar, 4 pencuri mobil pickup ditangkap polisi di Jambi. Harga tandan buah segar sawit merangkak naik. Pak, ke situ. Ayo, Bang. Pak, kunci aja mobil Pak dulu, Pak. Sebanyak 7 titik longsor disertai pohon tumbang terjadi di kawasan Rimbo Malampah, Pasaman, pada Sabtu sore pekan lalu. Akibatnya, akses jalan penghubung dari Padang menuju Pasaman, tepatnya antara Simpang Alahan Mati dan Tigo Nagari, putus total. Dari 7 titik longsor dan pohon tumbang itu, baru 4 titik yang berhasil dibersihkan hingga Minggu sore. Dan masih terdapat 3 titik lagi yang harus segera dibersihkan agar bisa dilewati kendaraan. Kejadiannya kira-kira jam 5 sore. Kemarin sore pas hujan lebat. Kalau kendaraan memang tidak bisa dari jam 5 sore, udah jalan ini sudah tutup semua. 3 mobil yang membawa 7 penumpang. 3 diantaranya adalah anak-anak. Terpaksa harus menghabiskan malam dalam suasana mencekam. Mereka baru bisa dievakuasi oleh petugas BPBD Pasaman pada Minggu pagi. Tembus ke atas, tahunya longsor kan. Longsor sampai ke atas, lari ke bawah karena ada guguran batu di sini. Ya, lagi-lagi sini karena mau balik lagi sana. Di sungai itu ternyata udah turun batu sama lumpur dari kayu. Saya balik lagi sini. Ketemu sama teman-teman ini, ada 3 mobil. Subuh jam 6 dievakuasi sama BPBD untuk dibawa ke rumah warga terdekat. Hingga Minggu sore, petugas masih mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan. Jalan juga masih belum bisa dilewati karena terdapat beberapa titik longsor yang materialnya belum dibersihkan. Senin pagi, petugas melanjutkan kegiatan evakuasi material longsor dan siangnya jalan telah bisa dilewati. Sri Luis melaporkan dari Pasaman. Tim gabungan SAR Pesisir Selatan terus mencari Nofri Hendra, seorang pengendara sepeda motor yang diduga mengalami kecelakaan tunggal di Jembatan Kalumpang, Nagari 4 Koto Hilia, Kecamatan Batang Kapas, Pesisir Selatan. Korban diketahui hilang saat salah seorang warga sekitar menemukan sebuah sepeda motor yang terletak di bawah jembatan, tanggal 15 November lalu. Namun pemilik kendaraan tidak ada. Karena lokasinya dekat dengan tebing sungai, warga menduga korban masuk ke dalam air dan tenggelam. Dari informasi di lokasi, korban mengendarai sepeda motornya dari arah Painan hendak pulang ke Kambang, Kecamatan Lengayang. Koordinator Pos SAR Pesisir Selatan, Anggi Prayoga menyebutkan, setelah mendapatkan informasi orang hilang itu, pihaknya langsung ke lokasi kejadian dan melakukan pencarian dengan menyisiri sepanjang sungai di lokasi tersebut. Kami sudah melakukan pencarian terhadap warga kita yang diduga mengalami kecelakaan tunggal dan jatuh ke sungai. Untuk pencarian pada hari kemarin dan sampai saat ini masih dihimpun, dan pencarian kami awali dari mulai TKP Jembatan Kalumpang sampai ke Muara. Tim SAR gabungan memfokuskan pencarian di sepanjang aliran sungai dengan menggunakan 2 perahu karet. Namun, hasilnya juga nihil. Pencarian akan terus dilakukan hingga 7 hari sejak operasi pencarian dimulai. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.
terkait beredarnya isu daging sapi yang mengandung virus rabies. Pejabat Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno, langsung mengambil tindakan tegas. Daging sapi yang terdeteksi rabies langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Tidak hanya itu, rumah potong hewan tempat pemotongan sapi itu juga langsung disterilkan. Selain itu, pejabat Wali Kota Payakumbuh juga melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Ibuah. Sidak ini bertujuan untuk memastikan bahwa daging yang beredar di pasaran layak konsumsi dan bebas penyakit. Yang ada berita yang sangat viral tadi malam terkait dengan terindikasinya sapi kena rabies. Saya perlu tegaskan pada saat ini sapi yang kena rabies itu sudah kita musnahkan, sudah kita bakar dan sudah kita tanam, sudah kita kuburkan. Itu belum sempat beredar ke pasar. Jadi mohon masyarakat, pihak-pihak tertentu jangan terlalu membesar-besarkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan membeli daging dari sumber terpercaya agar daging yang dikonsumsi layak dan terjamin kesehatan serta kehalalannya. Terkait informasi soal daging yang mengandung virus rabies, pejabat wali kota memastikan bahwa isu itu tidak benar. Pasalnya, setiap sapi yang disembelih di rumah potong hewan dipastikan kesehatannya oleh dokter hewan setempat. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Dua pasang calon wali kota dan wakil wali kota Padang menggelar kampanye dengan cara jalan sehat berhadiah di dua lokasi yang berbeda. Pasangan Iqbal Amasrul menggelar jalan sehat di Pantai Muarolasa, Pasaraya, hingga ke Jalan Utama Ahmad Yani, dan kembali ke Pantai Muarolasa pada Sabtu pekan lalu. Sekitar 4.000 peserta yang umumnya berasal dari Padang mengikuti jalan sehat yang diberi judul Padang Piaman Bersatu, karena panitia berasal dari Padang Piaman Bersatu. Sepanjang jalan, pasangan yang mengusung tema perubahan ini menyapa warga. Sedangkan para pendukungnya membawa poster dukungan pasangan nomor urut 2 ini sebagai bentuk kampanye kepada masyarakat umum. Menariknya, hadiah jalan sehat yang diberikan kepada peserta semuanya berasal dari sumbangan para relawan dan simpatisan pasangan Iqbal Amasrul. Ini luar biasa ya, karena ini dorongan dari para masyarakat dari bawah, kita melihat, dan rutenya cukup luar biasa juga. Ini jarang loh jalan santai, rutenya panjang ini. Tetapi semangat yang pesertanya, semangat orang-orang yang ikut menjadi donatur, luar biasa. Kami sudah mengevaluasi, tapi mereka nggak mau. Mereka maunya rutenya seperti ini, supaya bisa sekaligus menyampaikan kepada masyarakat bahwa pasangan Iqbal Amasrul itu didukung dari bawah. Sementara itu, usai mengikuti jalan sehat di Kelurahan Tabiang Bandagadang, Nanggalo, Minggu, calon wakil wali kota nomor urut 3, Hidayat, menyampaikan sejumlah program kepada peserta. Salah satu program unggulan pasangan Henry Septa Hidayat adalah pinjaman modal usaha tanpa bunga, tanpa jaminan kepada pelaku UMKM di Padang. Dengan pinjaman modal usaha berkisar 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah, disertai pembinaan dan pendampingan manajemen usaha, diharapkan modal pinjaman itu dapat terus bergulir, hingga pelaku UMKM terbebas dari jeratan rentenir dan tengkulak. Pelaku usaha ini banyak yang mendapatkan modal usaha itu dari lembaga atau perorangan yang menerapkan bunga yang lebih tinggi, 25-30%. Inilah yang membuat mereka itu susah keluar dari lingkaran yang terjerat dari rentenir ini, sehingga memang kualitas ekonomi keluarga mereka itu lambat tumbuhnya. Nah, atas dasar itu kami memiliki program pinjaman modal usaha tanpa bunga, tanpa jaminan, tapi mekanismenya melalui perbankan. Ada bankable-nya, ada prudential banking-nya. Dengan mengusung tema keberlanjutan, pasangan Henry Septa Hidayat yakin mampu menarik simpati dan dukungan pemilih untuk memenangkan pilkada yang digelar tanggal 27 November mendatang.
Lauda Johardia Anse melaporkan dari Padang. Kita satu partai dengan Presiden Prabowo Subianto.